Halo teman-teman semuanya, aku Sevina Putri Salwa dengan NIM C2401214113. Jadi di sini aku akan menjelaskan kembali terkait ilmu yang aku dapatkan sewaktu mengikuti praktikum biologi perikanan. Kali ini aku akan membahas praktikum terkait diameter telur ikan. Sebelum itu, aku akan membahas tujuan dari praktikum ini, yaitu praktikum ini bertujuan untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur, untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas serta potensi produksi dari kelompok ikan. Lanjut, diameter telur ikan itu apa sih? Nah, diameter telur ikan adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah di perak. Fekunditas dan diameter yang diamati itu berasal dari ikan yang telah mencapai tahap perkembangannya itu udah matang. Nah, informasi dari TKG atau tingkat kematangan gonad matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Contohnya ikan lemuru yang bermigrasi ke dekat pantai. Nah, untuk mengadakan pemijahan, jadi ikan lemuru ini tuh untuk migrasi dia pindah ke dekat pantai untuk mengadakan pemijahan karena salinitas di dekat pantai itu rendah. Jadi karena salinitasnya rendah itu berpengaruh terhadap maturitas gonad. Nah, selain itu, pengaruh angin juga signifikan terhadap kegiatan pemijahan, contohnya kayak angin muson. Nah, setelah itu sebelum melakukan praktikum, ada barang yang harus kita persiapkan, yaitu alat bedah. Beberapa aja yang aku sebutkan adalah alat bedah, cawan Petri, mikroskop, terus botol sampel, dan juga gonad yang sudah diawetkan dengan formalin 10% atau alkohol 95%. Setelah menyiapkan alat dan bahan, ambil gonadnya, lalu bagi gonad menjadi 3 bagian. Ada arterior, middle, dan posterior. Arterior itu bagian atas, middle itu tengah, posterior di bagian bawah yang ada lengkungan seperti ini. Nah, setelah gonadnya dibagi menjadi 3, timbang masing-masing subbagian gonad. Jadi kayak arterior berapa, middle berapa, posterior berapa. Setelah itu buyarkan gonad di cawan Petri. Jadi waktu itu aku caranya adalah dengan meletakkan gonad salah satu bagian gonad itu di cawan Petri, terus kita buyarkan dengan aquades. Jadi ya udah buyar aja pakai bantuan dari alat bedah. Habis itu setelah dibuyarkan, buyarkannya juga jangan masih kasar banget, tapi agak halus juga nggak apa-apa, halus banget juga nggak apa-apa. Terus setelah itu sudah buyar, habis itu kita ambil menggunakan pipet. Nah, setelah ambil menggunakan pipet, ambil juga di tangannya itu tuh ada kaca preparat yang sudah dilapisi oleh PVC. Jadi caranya itu tuh kaca preparat dimasukkan cairan sampel, habis itu masukinnya itu harus penuh, jangan ada yang bolong, dan ratakan deh si telur-telurnya. Habis itu baru kita mikroskop. Nah, untuk ketentuan mikroskopnya juga itu tuh kalau aku kemarin menggunakan pebesaran 10x10
Dan cara mikroskopnya itu dari sebelah kiri dulu, habis itu lanjut terus ke atas, dari kiri ke kanan, terus atas, dan ke kiri lagi sampai pojok, terus ke atas, terus ke kanan. Jadi polanya itu zigzag. Jadi kita bisa meneliti semua bagian, semua telur yang ada di kancing preparat. Nah, setelah itu masuk dokumentasi dan catat deh hasilnya itu berapa, kayak satu telur itu berapa panjangnya atau diameternya. Itu aja sih terkait materi hari ini. Terima kasih.